saya ini Pak, pada program ini Kawasan Khusus sebagai desa wisata telah memiliki master plan yang diimplementasikan sebagai pedoman pengaturan zonasi pembangunan. Namun terdapat pada implementasi tersebut terdapat pada konsep geografis kawasan kars lereng curam, sehingga menyebabkan ketidaksesuaian antara rencana dan praktik di lapangan yang dapat memicu alih fungsi lahan yang tidak terkendali serta mengancam daya dukung lahan lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menelah implementasi master plan, mengidentifikasi hambatan atau dampak, dan juga merumuskan solusi guna menjamin keberlanjutan wisata di Kelurahan Pucung. Terdapat 3 masalah pada penelitian saya. Yang pertama itu bagaimana implementasi master plan kelurahan pada sektor pariwisata di Kelurahan Pucung, Kabupaten Gersik, Kabupaten Kidul. Yang kedua, apa kendala yang dihadapi dari implementasi master plan kelurahan pada sektor pariwisata di Kelurahan Pucung, Kabupaten Gersik, Kabupaten Kidul. Dan yang ketiga, solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala implementasi master plan kelurahan pada sektor pariwisata di Kelurahan Pucung, Kabupaten Gersik, Kabupaten Kidul. Adapun tujuan penelitian, yang pertama yaitu untuk mengetahui kondisi master plan kelurahan pada sektor pariwisata. Yang kedua yaitu untuk mengetahui kendala yang dihadapi dari implementasi master plan. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala implementasi master plan kelurahan pada sektor pariwisata di Kelurahan Pucung. Selanjutnya terdapat 5 kajian teratur. Dan terdapat juga research gap atau celah penelitian dalam penelitian saya ini. Jika pada penelitian terdahulu lebih banyak fokus pada tahap perencanaan, kesiapan teknis, dan tidak membahas pada sektor wisata, dan pada tingkat dan desa atau kabupaten kota, penelitian saya ini melangkah lebih jauh dengan mengkaji tahap implementasi dari master plan yang tersusun secara spesifik di sektor pariwisata. Juga ada kerangka teoritis. Teori utama yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu model kesesuaian David Corten, di mana menekankan bahwa kesalahan antara ketiga unsur tersebut yaitu program, bentuk pelaksana dan juga kelompok sasaran atau pemanfaat. Dengan kata lain, implementasi harus selaras dengan visi program, kemampuan organisasi pelaksana dan kesiapan masyarakat yang sangat menentukan tercapainya tujuan program secara efektif dan berkelanjutan. Dan juga ada sustainable tourism untuk memastikan adanya keseimbangan antara manfaat ekonomi, pelestarian budaya lokal dan perlindungan lingkungan alam serta perlindungan wisatawan, para industri dan lingkungan masyarakat lokal. Karena penelitian saya mulai dari master plan Kelurahan Pucung, di mana saya memiliki sektor pariwisata dan master plan itu sudah diimplementasikan, dan saya membedah menggunakan 3 elemen utama David C. Corten, yaitu program, organisasi pelaksana, dan juga penerima manfaat yaitu masyarakat, hingga ditemukan kendala dan juga solusi dalam implementasi master plan di sektor pariwisata. Dari penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena yang teliti secara lebih dalam, dan juga pendekatan deskriptif untuk mendapatkan pemahaman mendalam dan luas mengenai keunikan fenomena informasi master plan di lapangan berdasarkan persepsi para informan. Lokasinya berada di Kelurahan Pucung, Kabupaten Gersik, Kabupaten Kidul, daerah istimewa Jakarta. Dengan sejauh penelitian yaitu meliputi perangkat desa, pengusaha wisata, masyarakat lokal seperti pemilik lahan dan pelaku UMKM dengan berjumlah 10 sampai 15 orang. Data yang digunakan yaitu melalui data wawancara secara mendalam, melalui studi dokumentasi terhadap dokumen seperti RPJM KAL, RKP Kelurahan, master desa, data BPS, dan juga data PPS desa provinsi Kelurahan Pucung. Analisis data menggunakan analisis tematik. Pertama itu pendalaman awal terhadap keseluruhan data, yang kedua reduksi dan abrasi data, yang ketiga penyusunan informasi terkecil, dan yang keempat pengelompokan dengan informasi kecil, dan yang kelima penyusunan proporsional. Selanjutnya gambar informasi penelitian. Muncul terdapat di Kabupaten Gersik, Kabupaten Gunung Kidul dengan luas sebesar 14,3 km persegi dan terdiri dari 10 kebutuhan. Sekarang besar wilayah Pucung dimasuk oleh daerah Pulang mencakup 52,56% dari total wilayah. Dan berdasarkan keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1659 K/1940
Kondisi geografis, jumlah penduduk mencapai 3.255 jiwa atau sekitar 12,81% dari total penduduk Kecamatan Bulusubo, dengan usia produktif 15 sampai 24 tahun berjumlah 2.141 jiwa, dan usia anak-anak 0 sampai 14 tahun sebanyak 447 jiwa, dan tingkat pendidikan didominasi oleh lulusan SD sebanyak 1.230 orang, diikuti lulusan SMP 715 orang, dan SLTA sebanyak 450 orang. Potensi produk wisata di Kepulauan Pucung meliputi wisata alam seperti pantai, Sedan Hijau Suro, kampung wisata Watawati, Taman Buah, Kampung, dan juga potensi wisata budaya meliputi kesenian karawitan, kesenian terbangan, dan tradisi rasulan. Kita masuk di masa-masa pertama, masa plan dengan model David Supporter. Ada 3 poin, yaitu yang pertama poin kesesuaian program dan manfaat. Karena seperti yang didapatkan, masyarakat Kepulauan Pucung disusun secara partisipatif melalui musyawarah yang melibatkan pemerintah kelurahan dan masyarakat. Program pengembangan pariwisata dirancang berdasarkan potensi, kebutuhan, dan karakteristik lokal masyarakat Pucung. Yang ketiga itu membuka peluang ekonomi bagi masyarakat Kelurahan Pucung dari penyedia jasa wisata, makanan, minuman, dan homestay. Yang selanjutnya mendorong pengembangan infrastruktur, terutama akses jalan, fasilitas pendukung wisata, dan terakhir masyarakat menjadi lebih aktif dan kegiatan gotong royong, penataan lingkungan, serta pelayanan wisata. Secara konseptual, master plan yang disusun telah jelas dalam kebutuhan masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam model implementasi David Supporter. Program-program yang dilaksanakan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, mulai dari memberikan dampak positif dalam aspek ekonomi, sosial, dan pembangunan infrastruktur. Poin kedua yaitu kesesuaian antara program dan organisasi pelaksana. Dalam penelitian tersebut ditemukan master plan Kelurahan Pucung menjadi pedoman utama dalam penyusunan dokumen pengembangan desa seperti RPJMK, RKP Kelurahan, dan juga APB Kelurahan. Yang kedua, pemerintah kelurahan menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi, komunitas, dan serta sektor swasta. Yang ketiga, kolaborasi dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, dan forum diskusi untuk meningkatkan kualitas SDM. Yang keempat, bentuk eksternal membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata. Selanjutnya, inovasi program didukung oleh Pokdawis, Giri Saga, Desa Wisata Dewi Tubo, dan kelompok kerja di tingkat kelurahan. Terakhir, sinergi antar lembaga menciptakan pembagian tugas yang jelas dan koordinasi. Kesesuaian antara program dan organisasi pelaksana telah selaras. Hal ini disampaikan oleh integrasi master plan ke dalam dokumen perencanaan desa, keberadaan kelembagaan pelaksanaan jelas, serta adanya kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendukung pengembangan pariwisata. Poin ketiga yaitu kesesuaian kelompok manfaat dan juga organisasi pelaksana. Dalam penelitian ditemukan masyarakat dilibatkan sejak tahap perencanaan melalui musyawarah desa di perhimpunan, pemerintah desa kelurahan menjalankan pelatihan UMKM, dan bersama dengan perguruan tinggi serta lembaga mitra untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan masyarakat. Selanjutnya, masyarakat terlihat sebagai pelaku wisata melalui homestay, UMKM, dan penyewaan pakaian adat serta jasa wisata lainnya. Selanjutnya, organisasi juga melaksanakan membantu promosi produk dan usaha masyarakat setempat. Dan terakhir, terdapat kesepakatan yang cukup baik antara masyarakat sebagai kelompok manfaat dan juga organisasi pelaksana. Kesesuaian antara kelompok manfaat dan organisasi pelaksana telah selaras. Hal ini dilakukan dengan keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan, adanya program pemberdayaan dan pelatihan, partisipasi masyarakat dalam kegiatan pariwisata, serta dukungan organisasi pelaksana terhadap pembangunan usaha masyarakat. Masalah yang kedua yaitu kendala dalam implementasi master plan. Kendala yang pertama yaitu kendala topografi dan juga lingkungan alam. Kelurahan Pucung merupakan kawasan kars dengan persentase 62,56%, wilayah berupa lereng curam sehingga menyebabkan pembangunan infrastruktur pariwisata. Ketersediaan air yang terbatas menjadi salah satu hambatan dalam pengembangan wisata, dan juga serangan hama kera ekor panjang yang mengganggu rencana pengembangan agrowisata dan kawasan kebun buah. Selanjutnya itu ada kendala sumber daya manusia. Terjadi fenomena urbanisasi di mana sebagian besar pemuda usia produktif memilih merantau keluar Kelurahan Pucung karena keterbatasan lapangan kerja di desa. Yang kedua, pengelolaan wisata lebih banyak dilakukan oleh
masyarakat usia sekolah dan kelompok lanjut, sehingga inovasi digital dan pelayanan wisata modern belum optimal. Dan yang ketiga, tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata masih belum merata. Sebagian masyarakat masih mendukung program wisata, sementara sebagian lainnya mengutamakan pekerjaan utama seperti bertani dan berkebun. Kendala berikutnya itu kendala infrastruktur dan pendanaan. Pembangunan infrastruktur membutuhkan biaya yang besar sehingga tidak dapat dibiayai secara mandiri oleh pemerintah kelurahan, sehingga berdampak pada kenyamanan wisatawan dan jumlah kunjungan para wisatawan. Yang kedua, dukungan dari pemerintah dan pihak eksternal masih diperlukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur wisata. Selanjutnya adalah kendala legalitas dan perizinan lahan. Hambatan pertengahan menjadi tantangan yang cukup penting. Pastian status lahan ini menghambat realisasi fasilitas pendukung seperti Pujasera yang direncanakan dalam master plan. Penyelesaian masalah legalitas akan menjadi hal penting agar pengembangan fasilitas usaha dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan. Selanjutnya ada kendala sosial dan pemerataan manfaat wisata. Yang pertama itu ada pengembangan fasilitas wisata yang berlangsung pada prosedur lahan. Meskipun banyak warga yang mendukung pengembangan wisata ini, masih terdapat keluhan atau ketidakpuasan terkait pengelolaan dan manfaat yang diterima. Yang kedua, ada tujuan masyarakat dan oleh manfaat yang dirasakan dari program pariwisata. Yang ketiga, manfaat ekonomi pariwisata belum dirasakan secara merata oleh seluruh pariwisata. Masalah yang ketiga yaitu solusi untuk mengatasi kendala. Solusi terhadap kendala yang pertama yaitu fotografi dan alam. Rencana pengembangan tidak dipaksakan apabila potensi menimbulkan kerusakan lingkungan atau terkendala fungsi alam yang sulit dikendalikan. Kedua, pemerintah tidak hanya fokus pada pencapaian target namun juga memperhatikan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, evaluasi terhadap program yang mengalami kendala juga dibentuk untuk mencari alternatif pengembangan wisata yang lebih sesuai dengan potensi dan kondisi wilayah. Selanjutnya ada solusi terhadap sumber daya manusia. Pemerintah kelurahan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak eksternal seperti perguruan tinggi, komunitas wisata dan juga lembaga lainnya dalam bentuk pelatihan serta penguatan kebijakan masyarakat. Yang kedua, keterlibatan pihak eksternal membantu masyarakat memperoleh pengalaman dan wawasan baru yang sebelumnya masih terbatas dengan adanya pembantuan kapasitas ini. Yang ketiga, rencana mengirim pada lokal untuk mengikuti sertifikasi resmi dari Dinas Pariwisata guna meningkatkan profesionalitas pelayanan. Rencana solusi terhadap kendala infrastruktur dan pendanaan. Pemerintah desa memanfaatkan dukungan dana keistimewaan, bantuan keuangan khusus serta bantuan dari lembaga lain untuk mendukung pembangunan akses jalan dan fasilitas wisata. Pelaksanaan pembangunan secara bertahap dilakukan agar program tetap berjalan sesuai prioritas kebutuhan di lapangan. Dan selanjutnya solusi terhadap kendala legalitas dan perizinan. Pemerintah Kelurahan Pucung mulai untuk mengambil langkah lebih awal dengan menghentikan sementara rencana pembangunan fisik yang bersifat massal demi menjamin kelestarian habitat dan sarang burung walet sebagai bentuk kebijakan pengusaha terhadap kondisi lapangan dan aturan yang berlaku. Yang kedua, pemerintah mempertimbangkan aspek ekonomi dan kelestarian ekosistem dalam pengembangan wisata. Selanjutnya adalah solusi terhadap kendala legalitas dan perizinan lahan. Pemerintah Kelurahan Pucung berupaya menjadikan Dusun Kota sebagai pusat penyelenggaraan wisata yang dapat memberikan dampak ekonomi kepada penduduk lain. Di Kelurahan Pucung melalui kerjasama dalam penyajian lokal, produk lokal maupun paket wisata pendukung. Selanjutnya, kebutuhan otomatis tidak hanya dikembangkan sebagai destinasi wisata, juga sebagai pintu masuk untuk memperkenalkan destinasi wisata lain di Kelurahan Pucung. Kesimpulannya, implementasi master plan Kelurahan Pucung di sektor pariwisata dilakukan secara partisipatif oleh pemerintah kelurahan dan masyarakat, serta memberikan dampak positif berupa peningkatan ekonomi masyarakat dan perbaikan infrastruktur wisata. Kendala implementasi master plan masih menghadapi berbagai kendala seperti kondisi geografis kawasan khas, keterbatasan sumber daya manusia, berlangsung masyarakat dan kontrol terhadap master plan sektor pariwisata, keterbatasan pendanaan hingga permasalahan legalitas lahan dan pemerataan manfaat pariwisata antar kabupaten. Pemerintah Kelurahan Pucung juga melakukan program kerjasama terhadap kondisi lingkungan, membangun kerjasama dengan berbagai pihak eksternal, meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pelatihan, serta mengembangkan sistem paket wisata untuk memperoleh manfaat ke wilayah lain. Sekian dari saya, mohon bila ada salah kata,